Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Awaludin dari kelas manajemen A2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Manajemen sumber daya manusia secara harfiah merupakan paduan dari pengertian manajemen dengan sumber daya manusia. Secara makro, manajemen sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara atau daerah, sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara atau daerah. Secara mikro, manajemen sumber daya manusia merupakan segolongan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja atau organisasi tertentu, baik pemerintah maupun swasta. Adapun menurut para ahli, yang pertama Edwin B. Filippo, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan daripada pengadaan, pengembangan, pemberian jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia ke suatu titik akhir di mana tujuan-tujuan perorangan, organisasi, dan masyarakat terpenuhi. Yang kedua, Andrew F. Skula, manajemen sumber daya manusia adalah proses pemberian pengembangan sumber daya manusia dan di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, Gary Dessler, kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek atau orang sumber daya manusia dari posisi seseorang. Manajemen meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, dan penilaian. Untuk yang keempat, Wayne dan Elias, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, penerimaan, pembayaran, dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan baik individu maupun organisasi. Yang kelima, Bambang Wahyudi, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau menyumbangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten, organisasi, dan tercapai dengan efisiennya, dan ada kepuasan pula diri sendiri. Hubungan manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen, yaitu manajemen sumber daya manusia menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Untuk soal yang kedua, berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer. Yang pertama, melakukan analisis pekerjaan atau menentukan pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Yang ketiga, memilih calon karyawan. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Yang kelima, mengatur upah dan gaji atau memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang keenam, memberikan insentif dan keuangan. Untuk soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. Teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu
teknik non-ilmiah, yang diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan perencanaan saja. Teknik-teknik ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dan data, informasi, dan peramalan-peramalan atau forecasting dan perencanaan yang baik. Untuk yang nomor 4, jelaskan bagaimana Anda akan melakukan sebuah analisis pekerjaan. Yang pertama, tahap ke-1, mempersiapkan analisis pekerjaan. A. Identifikasi pekerjaan, yaitu berisi beberapa jenis informasi, diantaranya seperti jabatan pekerjaan dan lain-lain. Yang kedua, penyusunan daftar perencanaan. Untuk tahap yang kedua, yaitu pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi, yaitu metode yang dinamakan dalam mengumpulkan informasi dengan mengamati individu yang melakukan pekerjaan itu dan menatanya untuk menguraikan tugas dan kebijakan yang dilakukannya. Yang kedua, metode wawancara, yaitu pekerjaan diseleksi dan diarahkan secara langsung di tempat pekerjaan mereka atau mereka yang terkait langsung dengan pekerjaan yang dianalisis. Untuk yang ketiga, kuesioner, yaitu salah satu instrumen krusial dalam pengumpulan data penelitian, khususnya pengumpulan data primer. Untuk yang keempat, kombinasi. Dan untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga, penyempurnaan data. Analisis memilah data yang berguna atau yang tidak dipakai, menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Untuk nomor 5, apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Berikan alasannya jika jawabannya ya atau tidak. Menurut saya, jawabannya tidak, karena jika karyawan tidak diberi deskripsi pekerjaan yang detail, maka akan terjadi kebingungan dalam pekerjaan. Dan apabila ada deskripsi pekerjaan yang detail, maka pekerjaan akan lebih teratur dan pengelolaan tanggung jawab akan terarah sehingga perusahaan akan berhasil. Untuk soal yang keenam, jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Perekrutan dan seleksi. Yang pertama, melakukan perencanaan dan pelamaran pekerjaan untuk menetapkan tugas-tugas dari posisi untuk diisi. Yang kedua, membangun suatu pangkalan calon untuk jabatan-jabatan ini dengan merekrut calon-calon internal dan eksternal. 3. Meminta karyawan mengisi formulir lamaran dan barangkali melakukan suatu wawancara penyaringan. Keempat, memanfaatkan berbagai teknik seleksi seperti tes, penyelidikan latar belakang, dan pengujian fisik untuk mengidentifikasi calon yang bersemangat untuk mengisi jabatan. 5. Mengirimkan kepada penyelia untuk bertanggung jawab untuk jabatan itu satu atau lebih calon yang bersemangat. Adapun metode perekrutan. Yang pertama, teknik rekrutmen yang desentralisasi.
Jika rekrutmen disentralisasikan, instansi yang mengelola sumber daya manusia itu akan bertanggung jawab untuk meminta dari para manajer akan perkiraan periodik mengenai jumlah dan tipe pekerja baru yang dibutuhkan di waktu yang akan datang. 2. Teknik rekrutmen yang didesentralisasi. Rekrutmen yang didesentralisasi terjadi di instansi-instansi yang relatif kecil. Kebutuhan rekrutmen terbatas sesuai dengan kebutuhan instansi dan selalu dipakai untuk posisi-posisi khas profesional, ilmiah, atau administratif bagi suatu instansi tertentu. Adapun sumber rekrutmen. Yang pertama, sumber internal. Berfokus pada tenaga kerja yang ada sekarang dan tenaga kerja lain dengan kontak sebelumnya dengan organisasi pemberi kerja. Teman-teman dari tenaga kerja sekarang, sebelumnya, dan pelamar-pelamar sebelumnya bisa menjadi sumber perekrutan. Yang kedua, sumber eksternal. Jika sumber internal tidak dapat menghasilkan sejumlah calon yang cukup untuk lowongan pekerjaan yang tersedia, banyak sumber eksternal yang tersedia seperti sekolah, universitas, agen tenaga kerja, dan media massa, dan lain-lain. Untuk sistem seleksi, yang pertama, successive hardlist selection approach, yaitu setiap calon tenaga kerja atau peserta seleksi diharuskan mengikuti prosedur seleksi bertahap. Hanya calon yang lulus yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Efektivitas pendekatan ini tidaklah bisa dijamin, tetapi sangatlah efisien baik segi biaya maupun waktu, terutama bila jumlah peserta seleksinya sangat banyak. Yang kedua, compensatory selection approach. Semua calon tenaga kerja yang melamar diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditentukan. Penilaian ini untuk menentukan diterima atau tidaknya calon tenaga kerja didasarkan atas jumlah skor atau nilai keseluruhan yang dapat dikumpulkan oleh calon tenaga kerja yang bersangkutan. Efektivitas dengan pendekatan ini lebih terjamin, tetapi kurang efisien bila jumlah peserta seleksinya banyak. Pendekatan ini sangat tepat bila dipergunakan dalam seleksi calon tenaga kerja manajerial. Untuk soal nomor 7, untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Menurut saya yaitu pekerjaan tukang sapu jalan. Karena jika ingin masuk pekerjaan itu, pewawancara tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan pada pelamar pada saat berlangsungnya wawancara. Dan wawancara ini biasanya dilakukan para wawancara dengan lancar dan dapat menjadi informasi yang sangat penting, yaitu tentang situasi pekerjaan terhadap pelayanan. Walaupun pewawancara tidak membuat daftar pertanyaan, tetapi persiapan dalam proses dan prosedur wawancara telah dipersiapkan secara sistematis. Yang kedelapan,
Jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan, yaitu agar tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai. Sebagai contoh, yaitu dealer mobil. Maka pada bagian marketing, kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil penjualan yang mereka capai karena orientasi mereka adalah profit. Jika diberikan kompensasi semua merata, maka penjualan pasti akan maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.